Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Yabis Christian Matondang dengan NPM 2208 Pada kesempatan ini, saya akan mengerjakan tugas logika algoritma dari dosen pengampu Pak Agus untuk menjelaskan apa itu bubble sort. Bubble sort sendiri merupakan proses pengurutan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen selanjutnya. Bubble sort sendiri merupakan algoritma yang seolah-olah menggeser satu persatu elemen dari kanan ke kiri maupun dari kiri ke kanan dengan cara atau bisa disebut secara ascending dari data yang terkecil ke besar atau dengan cara descending dari besar ke kecil. Baik, saya akan menunjukkan logaritmnya langsung. Pada proses yang utama, kita mendeklarasikan N, masukkan banyak data, input N, kemudian deklarasi integer lagi variabel L dengan indeks N. Indeksnya N yang kita inputkan tadi, kemudian kita akan call baca array, kemudian call lagi bubble sort-nya. Kemudian nanti kita akan mencetak, kita akan meng-call lagi cetak array. Cetak array ini merupakan data yang telah kita urutkan tadi. Pertama, masukkan banyaknya data. Misalnya kita inginkan banyaknya data 3. Kemudian kita akan masuk ke proses baca array. Nah, pada baca array, kita akan diminta masukkan data ke pertama. Data pertamanya misalnya kita buat 2. Data keduanya misalnya 1. Data ketiganya kita buat 5. Kemudian kita akan langsung diarahkan ke call-nya bubble sort. Pada call bubble sort ini kita mendeklarasikan variabel i, k, dan temp yang merupakan integer. Kemudian lanjut ke perulangan for yang isinya merupakan variabel i yang nilainya adalah 0 sampai dengan n value-nya n dikurang 2. Kita tahu tadi n-nya merupakan 3, maka 3 dikurang 2 sama dengan 1. Berarti ini nanti akan berulang dari angka 0 sampai dengan 1. Dan next. Nah, masuk ke perulangan yang kedua, yang merupakan variabel k sama dengan n dikurang 1. Tadi k-nya kita inputkan 3. 3 sama dengan n dikurang 1. Maksudnya k ini variabel k merupakan n kurang 1, yang mana n-nya tadi merupakan 3, dikurang 1 berarti 2, sampai dengan i ditambah 1. I-nya tadi 0, berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Secara decreasing, berarti secara menurun. Kemudian next. Pada selanjutnya ini terdapat fungsi for, fungsi if maksud saya fungsi if, di mana terdapat variabel L yang merupakan tadi array dengan indeks K. K-nya tadi kita di sini, K-nya tadi merupakan N dikurang 1, dengan 3, berarti 2. K-nya 2, berarti indeks yang kedua. Indeks kedua merupakan 5. 5 lebih kecil dari indeks 2 kurang 1, berarti indeks 1. Apakah 5 lebih kecil dari 1? Jika tidak, maka dia akan kembali lagi ke proses perulangan tadi. Kemudian masuk lagi. Selanjutnya, tadi kan ini sudah indeks kedua, maka indeks 1 sekarang, indeks 1 itu merupakan 1. 1 lebih kecil dari indeks 1 kurang 1, berarti indeks 0 yang merupakan 2. Apakah 1 lebih kecil dari 2?
tentu 1 lebih kecil atau lebih kecil daripada 2. Maka dia akan masuk ke true, maka akan masuk ke assign, dan indeks yang ke-1 tadi, yang merupakan angka 1 tadi, disimpan kepada variable temp. Kemudian 1 dipindahkan ke indeks yang ke-0. Dipindahkan ke indeks yang ke-0. Kemudian indeks yang ke-0 berubah menjadi angka 1. Kembali lagi ke perulangan. Kembali lagi ke perulangan berikutnya. Break. Kemudian bisa kita lihat pada variable watch-nya telah berubah. Variable L telah berubah menjadi angka 1, 2, dan 5 yang telah urut. Kemudian kita akan masuk ke call cetak array. Pada cetak array, kita mendeklarasikan integer i, kemudian for, perulangan for, yang mana i-nya sama dengan 0 sampai dengan n kurang 1. N-nya tadi 3, kurang 1 berarti 2. Dan dia akan mencetak data yang telah kita urutkan tadi. Seperti yang Anda lihat pada konsol. Sekarang data kita telah urut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Tentu banyaknya kesalahan yang telah saya perbuat. Kiranya mohon dimaafkan. Terima kasih.